Abad pertengahan, sering disebut zaman kegelapan, adalah masa yang penuh misteri, intrik, dan keberanian. Kerajaan bangkit dan runtuh, perang berkecamuk, rakyat biasa hidup dalam ketakutan akan kelaparan dan penyakit. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi hasil panen sebagian besar harus diserahkan sebagai pajak kepada tuan tanah. Setiap desa dan kota menghadapi ancaman sendiri, baik dari perang, perampokan, atau wabah penyakit yang dapat datang kapan saja. Wabah hitam abad ke-14 merenggut nyawa sekitar sepertiga populasi Eropa, desa-desa kosong, ladang terbengkalai, dan keluarga kehilangan anggota secara tragis. Hidup sehari-hari penuh tantangan, penyakit ringan bisa menjadi fatal. Musim dingin yang panjang menimbulkan kelaparan, dan banjir atau kekeringan bisa menghancurkan ladang. Bayangkan hidup tanpa listrik, tanpa komunikasi cepat, tanpa kendaraan, di balik kastil megah dan satria perkasa. Tersembunyi kisah rakyat yang jarang diketahui. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Eropa terpecah menjadi banyak kerajaan, kota, merdeka, dan wilayah yang dikuasai bangsawan. Hidup di abad pertengahan adalah perjuangan antara bertahan, hidup, dan menjalani kehidupan yang layak. Di kota-kota, pedagang dan pengrajin mulai muncul, membentuk komunitas yang sedikit lebih bebas, namun tetap berada di bawah aturan penguasa lokal. Hidup sehari-hari adalah perjuangan konstan melawan kelaparan, penyakit, dan hukum yang keras. Rakyat biasa hidup dengan keras. Hasil panen yang tersisa diserahkan sebagai pajak kepada tuan tanah, kadang hingga lebih dari setengahnya. Namun, meskipun takut dan kelaparan, rakyat tetap bekerja, berdoa, dan menjaga tradisi. Festival lokal, pasar mingguan, dan pertunjukan rakyat menjadi hiburan yang sangat dinanti. Anak-anak belajar dari orang tua, petani saling membantu saat panen, dan tetua desa menjadi penasihat serta penjaga tradisi. Hari ini, kita menelusuri dunia gelap namun mempesona ini. Dari kehidupan orang biasa hingga intrik, kerajaan yang mengubah sejarah Eropa selamanya. Abad pertengahan berlangsung dari sekitar 500 hingga 1500 Masehi. Pendidikan jarang tersedia bagi rakyat biasa. Kemampuan membaca dan menulis hampir eksklusif bagi pendeta dan bangsawan. Mereka menanam gandum, jagung, sayuran, memelihara hewan ternak, dan sebagian besar makanan dikonsumsi sendiri. Tetapi, di tengah kesulitan itu muncul solidaritas, kekuatan, spiritual, dan kebijaksanaan sederhana yang membuat mereka tetap bertahan. Hidup setiap cerita, setiap batu, kastil, menyimpan rahasia yang akan kita ungkap. Setiap kerajaan bersaing untuk memperluas wilayah dan kekuasaan sementara. Rakyat biasa sering menjadi korban ambisi ini. Di sisi lain, satria dan bangsawan menjalani hidup yang berbeda. Baju zirah berat, pedang, tombak, dan kuda perang adalah simbol status dan kekuatan. Perang antar kerajaan dan pemberontakan lokal sering menghancurkan desa-desa, membunuh rakyat biasa, dan menguras sumber daya kerajaan. Keberanian individu bisa menentukan jalannya pertempuran, namun ambisi bangsawan dan politik kekuasaan sering memaksa satria melakukan tindakan brutal. Di balik kastil megah, tersembunyi intrik politik dan persaingan, keluarga yang bisa mengubah sejarah. Seluruh kerajaan, cerita heroik dan tragedi terjadi bersamaan, meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah. Kastil dibangun sebagai pusat pertahanan sekaligus simbol kekuasaan. Tembok tinggi, menara pengawas, parit, dan gerbang besi dirancang untuk menahan serangan musuh. Teknologi perang berkembang, trebuchet, katapel, perangkap cerdik, dan pertahanan tersembunyi. Setiap kastil memiliki ruang bawah tanah, gudang senjata, dan ruang tinggal bangsawan, memperlihatkan kontras tajam antara elit dan rakyat biasa. Kastil juga berfungsi sebagai pusat administrasi dan hukum. Disinilah strategi perang direncanakan, makanan disimpan, dan rakyat desa mencari perlindungan saat serangan musuh. Arsitektur yang cermat memungkinkan kastil bertahan berabad-abad, menjadi saksi sejarah yang tak tergantikan dan inspirasi cerita legenda hingga kini. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan abad pertengahan. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat hukum, pendidikan, dan politik. Festival keagamaan dan cerita rakyat menjadi hiburan dan pengikat masyarakat. Musik,
tarian, dan pertunjukan sederhana memberi warna di tengah kehidupan yang keras. Gereja mengatur kalender sosial, menentukan hari libur, dan mengawasi pendidikan. Pendeta menjadi penasihat kerajaan dan penguasa lokal. Cerita rakyat mengajarkan nilai moral, keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Di tengah perang dan wabah, hiburan dan ritual menjadi pelipur lara dan sarana bertahan hidup secara mental. Abad pertengahan bukan hanya gelap dan keras. Itu adalah zaman intrik, keberanian, dan kisah yang terus menginspirasi hingga hari ini. Satria yang berani, rakyat yang bertahan, kerajaan yang bangkit dan runtuh, meninggalkan jejak yang bisa kita pelajari. Setiap batu kastil, setiap cerita rakyat, menyimpan rahasia yang menunggu untuk diceritakan. Ini adalah dunia yang penuh warna, misteri, dan pelajaran bagi generasi mendatang. Dan sekarang, ketika kita menatap kembali masa itu, kita bisa belajar bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan menciptakan peradaban di tengah tantangan yang luar biasa.